Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, monggo, monggo. Silahkan. Ya, saya remind teman-teman sebentar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Alhamdulillah. Kabar teman-teman semuanya pagi hari ini. Alhamdulillah, 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 luar 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 biasa. 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 Dahsyat. Dahsyat. Alhamdulillah. Kayaknya belum kompak nih, belum full power, belum full power. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa. biasa. Dahsyat. Dahsyat. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali hari ini kita bisa silaturahmi kembali ya teman-teman ya. Meskipun kita di dunia maya ya istilahnya daring, daring online, tapi insya Allah tidak mengurangi niat, tidak mengurangi pahala dan nanti dalam kita menyimak ilmu yang akan disampaikan oleh Mbak Riyah CTMR. Alhamdulillah alamin. Temen ya, cuman karena ada beberapa hal dan beberapa pertimbangan, makanya hari ini kita adakan secara offline. Nah, hari ini materi yang akan disampaikan oleh Mbak Ria sangat dahsyat ya, insya Allah, yang berjudul Menjadi Manusia 4C. Masya Allah. Ibu-ibu pengen tahu banget nggak ini? Manusia 4C itu seperti apa? Siapa yang pengen tahu katakan saya? Saya. Mana ini? Oh, pada Saya. belum buka mic. Ya, Masya Allah. Masya Yang Allah. angkat tangannya paling tinggi nanti yang paling ajaib, Insya Allah. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Saya Rabbal juga, Alamin. saya juga tentunya udah nggak sabar lagi ya menunggu materi manusia 4C itu seperti apa sih? Tentunya manusia yang sangat istimewa, sangat istimewa. Sehingga kita Amin. perlu mendapatkan ilmunya dari Mbak Ria hari ini. Ya, semoga Allah mudahkan, Allah bukakan ilmu-ilmunya agar kita bisa pelajari bersama. Nah, sebelumnya Amin. salam dan sholawat juga kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak semuanya berkumpul kembali dengan beliau, mendapatkan syafaat dari beliau, dan berkumpul di surganya kelak bersama para sahabat, para keluarga, dan teman-teman kita di sini semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah, kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Dan kemudian A'udzu billahi disambung dengan minasyaitonir Auzubillah rajim. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina. Kita doa belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Amin Amin ya ya rabbal rabbal alamin. alamin. Alhamdulillah kepada Maria kami persilahkan untuk menyampaikan berbagi atau sharing ilmunya yang dahsyat tadi dengan judul menjadi manusia 4C. Tafadhol Mbak Ria. Amin. Baik, terima kasih banyak Bu Ade. Alhamdulillah, pembuka yang sangat luar biasa. Semoga Allah muliakan, bahagiakan selalu Bu Ade dan keluarga, serta seluruh anggota Ummahat Ajaib ya. Ada Teh Amin. Iis, Alhamdulillah. Salam silaturahmi ya Teh, Barakallah. Salam satu sama terhubung, Alhamdulillah.
Ada Bunda Tini, Bunda Umu Hafiz, oh Bunda Umu Hafiz ini Bunda Bumun ya. Ada Bu Ani juga nih. Alhamdulillah. Ada Bu Badriah juga tadi. Ya, Alhamdulillah. Salam silaturahmi teman-teman semuanya ya. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berkenan, semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang salah satu bagian dari taman-taman surga Allah ya. Eh, Tempat kita berkumpul ya untuk menuju lebih mencintai Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Amin ya robbal alamin. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya, apa itu 4C? Boleh yang ini karena ini saya membawakan materi ini yang ketiga berarti itu 4C. Bu Ani atau yang sering menyimak di Amazing Quantum 4C apa itu? Boleh dibantu sambil murojaah. Tadi sudah Comfort. doa sudah dipanjatkan oleh Bu Ade, kemudian sholawat juga sudah dibuka ya. Eh, Bu Dia, Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Boleh 4C apa? Kemudian saya juga pernah membawa materi di MR Box. Saya Boleh. chat Di itu chat critical boleh. thinking. Oh ya, Bu Ida. Apa Bu Ida? C yang pertama critical thinking, C yang kedua Keren. creative thinking, yang kedua koper eh ap- koorpe competition, yang keempat collaboration. Iya, keren ya. Pertama, critical thinking. Kedua, creative thinking. Ketiga, competition. Keempat, collaboration. Ya. Dari keempat ini, kira-kira menurut sahabat semua nih, menurut teman-teman, yang paling penting yang mana nih? Yang pertama, Bu Ida, terima kasih. Apa itu? Critical thinking. Ya, dahsyat. Memang Thinking. ini kurikulum thinking ini memang kurikulum seumur hidup ya. Sebetulnya, izin ya teman-teman, eh, ketika saya membawakan materi 4C ini, insya Allah kita berdasarkan menggunakan ilmu magnet rizki, ya, kemudian fokus kepada dunia kuantum, dan menggunakan iman, ya, iman dan ilmu pengetahuan. Saya tanya nih ke teman-teman, jadi materinya integrasi antara iman dan ilmu pengetahuan, ya. Jadi tidak sekedar oh, wah kita di-upgrade gitu kan ilmunya, terus wah canggih ini ilmunya, siapa penemunya, ya. Para psikolog ini adalah 4C ini adalah eh, penemuan para psikolog di era postmodern, ya. Saya eh, Menurut saya penting banget kita mengetahui kriterianya gitu. Postmodern itu apa sih teman-teman? Karena nggak bisa kalau keluar dari situ, tapi duduk sini Dan cantik, temanya karena adalah baca apa? karakter religius dan kecerdasan spiritual ya Bu Ade, izin ya gitu. Supaya menurut saya ini Iya, ini Mbak Adi. kurikulum yang sangat dahsyat ya. Menurut teman-teman era postmodern itu apa? Bu Ida boleh bantu atau teman-teman Bu Ade, apa bedanya pas Ya. dengan pasca modern? Mengapa orang-orang menyebutnya sekarang postmodern? Nah, baik ya. Teman-teman, kita ini hidup di era postmodern. Kenapa disebut postmodern bukan pasca? Kalau pasca itu pembatasnya jelas, seperti pasca panen gitu ya. Setelah panen ya langsung pasca panen. Nah, tapi kalau postmodern itu sama-sama sesuatu hal setelah modern, tapi pembatasnya tidak jelas. Jadi banyak Oh, orang yang belum sadar bahwa kita ini hidup di era postmodern. Kenapa sih Mbak Ria postmodern itu perlu banget digaung-gaungkan? Supaya kita sadar bahwa
kita ini hidup di dunia yang banyak berubah Rupanya gitu cuma loh. yang mau di situ. Nah, banyak orang yang belum sadar gitu, belum sadar termasuk saya sendiri ini, teman-teman ya. Itu karena dunia kuantum ini dahsyat banget ya, gitu. Belum sadar saya masih menggunakan cara lama gitu, cara yang sebelum mengenal ilmu magnetrizki gitu. Nah, ilmu magnetrizki ini adalah kurikulum yang dahsyat yang membantu mengantarkan kita menjadi manusia postmodern seutuhnya gitu. Kenapa? Apa bedanya era postmodern dengan era modern? Kalau era modern, mereka hanya fokus ke materialistik gitu ya, gitu. Nah, sedangkan era postmodern, kita sudah fokus ke era spiritual gitu. Kita tidak mengabaikan materialistik, justru untuk mengejar materi itu adalah dengan cara memperbaiki spiritual kita. Jadi, maaf ya teman-temannya, sesuatu hal yang tidak disiplin kata ya, tidak cerdas. Jangan sampai kita ini tidak menjadi pribadi yang tidak cerdas. Kita hanya mengejar materi, tapi tanpa mengetahui, memperbaiki spiritual kita. Gitu ya teman-teman ya, gitu. Kita hanya oh, ngejar ya udah workaholic gitu kan. Kita hanya mengejar memperbaiki penampilan di hadapan teman tanpa memperbaiki dunia kuantum kita gitu. Nanti kita tidak menjadi pribadi yang cerdas. Kemarin di Jadi situ saya walau kan di materi pos 4C ini satu hari walaupun masih sama itu ada. sering Mbak saya Mbaknya bawakan, tapi langsung ternyata mohon maaf yang itu dibahas selalu ada aja. Bunda Ida mohon sebelumnya maaf udah nggak mau mendengar juga kan, tapi beda ya Bu Ida ya yang dibahas ya, gitu, gitu. Karena memang ini Masya Allah, Tabarakallah ya, kita ini memang nggak selesai-selesai dalam hidup ini ya, dalam hal memperbaiki adab dan akhlak. Nah, saya tanya ke teman-teman ya, apa bedanya adab dan akhlak? Hmm, itu juga harus itu juga harus clear. Definisinya harus clear ya teman-teman. Kenapa harus clear definisinya? Supaya kita bisa tepat mengambil keputusan. Itu. Apa bedanya? Bedanya, adab itu didasari oleh ilmu, ya. Sedangkan akhlak itu didasari oleh iman. Ya. Jadi kita tidak hanya cukup menjadi pribadi yang beradab, tapi tidak memiliki akhlak. Gitu. Seperti yang Pak Nas katakan, beliau mengatakan kita tidak bisa mengatakan bahwa orang Jepang itu lebih baik daripada kita. Nggak bisa. Mereka oke, adabnya lebih bagus daripada kita, tapi akhlaknya belum tentu. Nah, dan kita umat insan MR, insya Allah kita berusaha memperbaiki dua-duanya. Memperbaiki adab kita dan memperbaiki akhlak kita. Gitu ya. Memperbaiki ilmu kita. Ya, kenapa kita perlu memperbaiki ilmu? Karena mantorikon ilman yaltamisu fihi sahalallahu ilal jannah. Ya. Hanya dengan ilmu kita bisa mendekat kepada Allah, Rasulullah dan surganya Allah. Gitu ya. Makanya ilmu itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Gitu ya. Nah, sedangkan akhlak itu bisa dimiliki hanya untuk orang beriman, teman-teman. Dan untuk menjadi orang beriman itu harus bersyahadat, gitu ya, gitu. Jadi dari sini supaya kita paham bahwa ternyata Islam Islam itu adalah agama yang beradab. Kita itu tidak bisa memisahkan ilmu pengetahuan dengan iman, gitu ya. Nggak bisa. Mau kita tinggal dimanapun, mau kita tinggal di Bun, tapi nyatanya Bun di negara-negara maju yang tidak memiliki iman Islam, mereka lebih maju. Tidak. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Contohnya ya, eh, seperti di Amerika ya, itu sekarang kan banyak yang sudah terkena zombie ya. Jadi banyak yang terkena apa sih namanya tuh narkoba teman-teman ya, itu adalah fenomena gunung es teman-teman, itu adalah cermin ajaib untuk kita, jangan seperti itu ya, gitu. Jadi kita harus bisa mengkolaborasikan antara iman dan akhlak ya.
antara adab dan ilmu, adab dan akhlak, antara ilmu pengetahuan dan iman. Gitu ya, teman-teman ya, sahabat semua. Baik, nah sekarang karena kita menyebut mengenai iman dan akhlak, posisinya lebih tinggi mana? Iman dulu, iman dan ilmu pengetahuan. Tadi kan adab di penyebabnya adalah ilmu, ya kan? Kita memperbaiki adab dengan cara memperbaiki ilmu kita. Ilmu kita ditambahin terus ya, gitu. Terus memperbaiki akhlak kita dengan memperbaiki iman kita, ya. Nah, jadi ada dua penyebabnya, yaitu iman dan ilmu pengetahuan. Menurut teman-teman sahabat semua nih, antara iman dan ilmu pengetahuan, kira-kira posisinya mana yang lebih dulu? Betul, iman dan ilmu, Bu Mumun, ya. Mana yang lebih dulu dan mana yang posisinya lebih tinggi antara iman dan ilmu pengetahuan? Iman ya teman-temannya. Iman itu posisinya lebih tinggi dibanding ilmu pengetahuan. Nah, jadi dan iman itu sendiri adalah sebetulnya adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuannya Allah yang kita belum tentu tahu gitu ya. Jadi iman dan ilmu pengetahuan ini juga satu kesatuan. Nah, kesalahan kita kemarin itu adalah lebih mementingkan ilmu pengetahuan dibanding iman. Ya, bahkan dibilang bahwa iman itu adalah ya ibaratnya dogma gitu. Tidak, iman itu bukan dogma ya, sahabat semua ya. Iman itu adalah ilmu pengetahuannya Allah yang belum tentu kita mampu mencapainya gitu ya. Gitu. Jadi iman itu bukan dogma dan satu-satunya agama yang mengajarkan bahwa iman bukan dogma itu adalah Islam gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kecerdasan spiritual itu menjadi jembatan. Kenapa sih era postmodern itu perlu kecerdasan spiritual ya? Karena banyak orang yang hidup di era modern itu tidak berhasil menjadi dirinya sendiri, teman-teman. Banyak orang yang hidup di era modern malah semakin jauh ya. Mohon maaf ya, tidak disiplin kata ya, tidak dekat dengan fitrahnya. Akhirnya yang terluka bukan hanya dirinya sendiri, yang terluka adalah anak-anaknya, keluarganya. Ya. Luka itu sebetulnya baik, ya. Luka itu tidak baik. Yang tidak bukan tidak baik. Luka itu adalah bagian dari proses membentuk tadi adab dan akhlak tadi. Bagian dari proses untuk memperbaiki spiritual kita, sahabat semua. Gitu ya. Yang tidak baik itu apa? Kita belum memiliki ilmu untuk mengobati luka. Kita belum memiliki ilmu untuk menghadapi luka. Ya, itu. Ya kalau di Magnet Rizky itu bagian dari detox rezeki ya Bu Ade ya. Ya, Bu Ria, saya setelah mengenal Magnet Rezeki, detox rezeki saya ya Allah banyak banget Bu Ria. Masya Allah. Luar biasa. Sampai nangis-nangis. Nggak apa-apa teman-teman. Dinikmati. Ya. Detox rezeki itu. Ya. Nanti kapan-kapan kita belajar lagi ya. Mengenai setelah saya mempelajari karakter religius dan kecerdasan spiritual ya sahabat semua. Ternyata detox rezeki itu adalah untuk kita lebih mengenal diri kita sendiri. Gitu. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Jadi kuncinya adalah kita harus mengenal diri kita untuk mengenal Rob kita. Ya, dan semoga ilmu magnet rizki ini, ya, kecerdasan spiritual ini, karakter religius ini membuat kita lebih mengenal diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa apa namanya, membantu mengajak terutama triangle miracle kita ya, merasakan surga dunia akhirat kalau kita belum mengenal diri kita sendiri, sahabat semua. Gitu, ya. Jadi kuncinya adalah yuk kita mengenal diri kita sendiri. Gitu, ya. Dengan tadi menjadi pribadi 4C, ya. Dan pribadi 4C ini memang kuncinya seperti yang Bu Ida bilang tadi. Kuncinya adalah di critical thinking. Gitu.
Ya hanya kadang-kadang orang kalau udah ngomongin critical thinking, ya yang dikritik saya lagi. Itu udah baper duluan gitu kan. Gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Padahal critical thinking ini justru kita bisa mengenal diri kita sendiri. Nah, kalau pakai ilmu iman namanya apa? Kalau pakai ilmu-ilmu pengetahuan, sains bilangnya critical thinking ya. Tapi kalau pakai ilmu iman namanya apa? Muhasabah gitu ya. Jadi dahsyat ya. Antara iman dan ilmu pengetahuan sains ini harus jadi satu. Ya. Bahasanya boleh critical thinking, tapi sebetulnya para ulama kita sudah lebih dulu mengajak kita untuk selalu bermuhasabah. Gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita ini memang tidak dekat dengan para ulama, sahabat semua ya. Apalagi di zaman sekarang ya. Itu di zaman sekarang kita sekarang lagi dihadapi dengan wow keren gitu kan. Di hadapan kita dahsyat, Masya Allah. Apa yang perlu kita lakukan ya? Alhamdulillah Pak Nasrullah sudah bikin maklumat ya untuk kita fokus memperbaiki diri kita sendiri, untuk kita lebih banyak bertawakal. Fa'idha azamta fatawakal 'ala Allah. Masya Allah dahsyat ya. Ilmu magnet rizki ini menjadi jembatan untuk mempraktekkan apa yang ada di Al-Quran, teman-teman. Ya. Fa'idha azamta fatawakal 'ala Allah. Gitu. Memang memang seperti apa sih dulu sebelum saya mengenal magnet rezeki, sahabat semua ya. Fa'idha azamta fatawakal 'ala Allah itu adalah saya pikir tawakal itu ditaruh di ujung. Ya. Begitu juga dengan husnul khotimah. Saya pikir husnul khotimah itu nanti aja nanti kalau pas mau meninggal gitu. Tapi ternyata tidak. Ya. Semua itu adalah berproses. Karena bab kita adalah bagiannya di proses. Hasil itu mutlak milik Allah. Ya. Kita itu adalah terus berproses menuju keajaiban, sedang keajaiban sendiri itu adalah mutlak milik Allah. Gitu ya. Sumber keajaibannya juga dari Allah. Ya. Kita bukan sumber keajaiban kecuali diridhoi oleh Allah dan Rasulullah gitu ya. Manusia itu Masya Allah tempatnya dosa. Manusia itu tiap hari membawa aib, tiap hari membawa kotoran ya. Kecuali dengan ridha Allah lah kita bisa menggapai apa yang disebut dengan memperbaiki diri tadi. Gitu ya, Masya Allah ya. Karena tadi mantorikan ilman yaltamisuhu fihi sahalallahu ilal jannah itu sebetulnya ada tiga unsur. Ilmu, surga, dan ridha Allah. Kita bisa nggak masuk surga tanpa ridha Allah? Nggak bisa, teman-teman. Ya, jadi unsurnya tiga, ilmu, surga, dan ridha Allah. Itu ya, sahabat semua ya. Dan ridha Allah ini kalau di spiritual meter ya, ridha Allah itu melekat dengan ridhonya kita. Ya, itu ada di plus berapa, sahabat semua? Plus 4 gitu ya. Plus 4 sebelumnya ada pengendalian diri, penguasaan diri gitu ya, gitu. Kita semangat menjadi pribadi plus 6, semangat menjadi pribadi plus 6, pribadi yang penuh cinta dan pengabdian. Nah, ingat sahabat semua, kita ini dimodali Allah, Allah minus satu ya. Dan caranya minimal supaya nol ya, maka kita terus menjadi plus satu. Menjadi plus satu itu apa? Menjadi pribadi yang giat belajar. Pribadi yang cinta dengan ilmunya Allah. Tidak ada ilmu kecuali dari Allah ya sahabat semua ya. Termasuk 4C ini walaupun judulnya bahasa Inggris. Walaupun penemunya orang yang belum bersyahadat. Tapi itu adalah pada dasarnya adalah ilmunya Allah. Dan kita berhak untuk meraihnya ya. Kita berhak untuk meraihnya ya. Nah, jadi untuk menuju setelah plus satu gimana ciri-cirinya Bu Ria? Plus satu kita berhasil. Nah, ciri-cirinya adalah kita mau menjadi pribadi yang berkolaborasi.
berkolaborasi dengan takdir Allah, gitu ya. Berkolaborasi dengan takdir Allah. Kooperatif ya kalau di magnet Rizki plus 2. Kemudian naik lagi menjadi plus 3. Pribadi yang pandai mengendalikan diri. Nah ini, yang pribadi yang pandai mengendalikan diri ini, Masya Allah dahsyat, sahabat semua. Dahsyat sekali. Ya. Di era sekarang yang semua serba cepat ya. Seolah-olah ini saya juga sebelum Zoom saya ini tesis gitu ya, sahabat semua ya, gitu. Saya juga percaya teman-teman di sini eh, adalah teman-teman yang selalu sibuk dengan kebaikan gitu kan, gitu. Budiah seingin selalu memuliakan suami dan anak-anaknya, gitu kan. Bu Ade, Bu Ida, Teh Iis, Mbak Mega, ya, kemudian Bu Mumun, ya, dahsyat, Bu Badria. Saya yakin semua Bu Ani, semua di sini, sahabat semua ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang ingin selalu memuliakan Triangle Miracle-nya, yang selalu ingin menjaga, merawat terumbu karang. Ya. Tapi apakah itu mudah, teman-teman? Tidak mudah, sahabat semua. Itu tidak mudah. Ya. Ada ada namanya tadi kuncinya di plus 3 ini, pengendalian diri. Nah, makanya tugas kita adalah terus di proses. Bab proses terus sahabat semua ya. Nanti Allah yang akan memberikan pahala kepada kita. Nanti Allah dengan cara apa? Dengan cara kita bisa menikmati proses ini. Ya Allah, saya menikmati proses ini ya Allah, gitu ya. Belum ini baru urusan Triangle Miracle, belum urusan dengan tetangga, belum urusan dengan kegiatan sehari-hari, belum urusan dengan maisha, ya kan? Maisha itu sahabat tahu ya, nafkah gitu kan, itu. Nah ini, nah selanjutnya kuncinya adalah ketika kita tidak mampu mengendalikan diri, segera paksakan diri kita menuju plus 4, menjadi pribadi yang ridho, menjadi pribadi yang ridho, karena disitulah letak ridho Allah, teman-teman. Letak ridho Allah itu di situ, ya, di situ. Ketika kita berhasil di situ, ya, nah disitulah critical thinking kita di situ, teman-teman. Masya Allah, ya. Allahu Akbar. Harusnya lisan kita itu adalah isinya adalah doa terus kan, doa yang baik-baik terus ya, gitu. Tapi gimana dong Bu? Masa sih kita nggak punya apa namanya sense of apa sense of sosial gitu kan, gitu kan? Kita menghadapi kondisi yang seperti ini ya kan gitu. Saya ke rumah Bu Sri Mulyani itu jaraknya paling 1 kilo teman-teman, nggak ada 1 kilo. Rumahnya di Mandar gitu ya, gitu. Eh, di situ, Masya Allah, saya merasakan Allahu Akbar, detoks rezeki yang beliau dapat ya gitu. Saya mengikuti beliau, beliau adalah orang yang aktif dulu waktu era tahun 98 ya, sahabat semua ya gitu.